Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Nah, ibu tuh mau lihat dulu kondisi tempat duduknya ya. Coba dirapihin sayang, Soleh, Bager. Coba geserin. KM-nya tolong dipersiapkan untuk doanya ya. Siap. Doa. Wabil Islami. Ya, berdoa sudah. Ibu mau cek dulu seragamnya, kerapihan seragamnya, rambutnya gimana, kerudungnya. Coba berdiri semuanya. Yang laki-laki ini biasanya seragamnya masukin ya, bukan ditilep, dimasukin. Yang perempuan kerudungnya sudah dirapihkan. Ya, boleh duduk. Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Ibu absen dulu satu persatu. Aditya Rizky, Amelia, Azahra, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Semoga kita semua yang hadir selalu diberkahi, selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Kita ya ibu tuh mau mengingatkan yang kemarin nih, materi yang kemarin itu kan masih sama ya, yang materi yang akan kita bahas hari ini tentang berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Masih ingat yang lalu apa itu ria? Memamerkan kebaikan. Sip, berarti masih ingat ya, insya Allah. Dari satu yang ingat, insya Allah yang lainnya pun ingat ya. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan peserta didik kalian semua mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian peserta didik dapat membuat dan menyajikan poster digital tentang perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Serta terbiasa bersikap rendah hati. Yang lalu pernah Ibu terangin tentang rendah hati, apa sudah mencoba untuk rendah hati? Di rumah sudah? Ada jeda 1 minggu nih kita nggak ketemu. Udah kita laksanakan, sudah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat dan menampilkan media pembelajaran berupa video konten TikTok tentang menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, Ibu pingin kalian duduknya sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah direncanakan yang minggu lalu, pembagian kelompok. Mangga duduknya udah sesuai kelompok masing-masing? Sip, sudah. Kayaknya yang ini kelompoknya berempat ya? Berarti Wisnu sama Muhammad Alutfi di sini pindah. Supaya enak berdiskusinya ya. Ibu bagikan dulu buku. Tiap kelompok satu buku ya. Nah, Ibu mau mengecek kembali ya, bagaimana dampak negatif dari akhlak mazmumah dan bagaimana cara menghindari. Coba ada yang masih ingat? Akhlak mazmumah tentang apa? Tentang hasud. Bagaimana caranya? Itu ada stres emosional, dari dampaknya itu yang kedua ada rasa tidak aman, yang ketiga itu ada mengganggu hubungan, kurangnya percaya diri, dan konflik. Nah, jadi banyak konflik ya. Kalau orang yang mempunyai penyakit hati yaitu hasud, menghasud seseorang. Nah, biasanya hatinya tidak tenang, stres karena merasa lihat orang bahagia tuh gak tenang, hati panas. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Sering. Nah, itu harus hati-hati ya karena ternyata penyakit hati itu merusak amal kita. Coba. Nah, cara menanggulanginya supaya kita tidak terjerumus pada sifat hasad, selalu ingat kebaikan orang lain. Lalu jangan pernah mengingat-ingat keburukan orang lain. Itu salah satunya. Jadi biasanya nih teman sebangku, temannya yang ini ganti HP. Temannya, ih
Yang itu mah udah ganti lagi HP, saya mah belum. Nah supaya kamu nggak jadi penyakit itu, ketang alhamdulillah ada teman yang itu mah apa lagi nggak punya HP. Nah bisa begitu ya, supaya kita itu tidak rusak hatinya. Otomatis supaya kita itu tidak merusak amal kita. Karena salah satu yang menggugurkan, menghapus amal itu iri dengki, hasud, takabur itu ya. Sip. Terus ibu minta sekali lagi pertanyaan nih. Apa yang kalian bisa lakukan supaya orang lain itu tahu bahwa penyakit hati itu bisa merusak amal? Bagaimana caranya mempromosikan nih bahwa akhlak mazmumah itu merusak hati? Ada yang bisa, ada yang tahu bagaimana caranya? Saya Bu, dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok dan lain sebagainya. Oke, bagus. Seperti tadi ya yang sudah Ibu sebutkan, tujuan kita itu membuat konten kreator ya, enggak. Jadi karena sekarang zamannya medsos, media sosial, jangan sampai media sosial kita itu dirusak. Merusak kita yang merusak media sosial, tapi kita harus syiar dengan media sosial. Jadi dipergunakan ya. Sekarang Ibu tanya, kalian pada punya TikTok? Punya. Nah, tadi betul ya. Syiarnya, berdakwahnya menggunakan media sosial, TikTok. Berarti hampir semua pada punya TikTok ya. TikTok, IG pada punya? Punya. Nah, Ibu pingin kalian membuat poster digital, lalu kamu kontenkan, kamu editing ke TikTok, lalu kamu share di TikTok masing-masing. Nanti link TikToknya kirim ke Ibu, kasih ke Ibu. Oke? Boleh dicoba. Untuk sekarang di HP-nya pada bisa ya, pada punya ada internet ya. Pakai wifi sekolah aja. Sok dibuka. Mana atuh? Ini mau Nah, ininya materinya ada di buku. Kelompok ini kan tentang ria dan sum'ah ya, yang ini ya. Wisnu berpoya-poya kan? Ya, Nah di sini coba lihat. Nah di tentang berpoya-poya kamu cantumkan gini, di tiap posternya kalian cantumkan dalil terkait ya, dalil terkait tentang materinya, lalu cara menanggulanginya. Lalu manfaat menanggulangi, menghindari penyakit hati. Lalu yang terakhir hikmahnya. Sok dibuka, udah dimulai. Satu HP aja. Jadi ada gini nih. Kamu kan berempat nih. Kamu cari materinya, bahan-bahannya, kamu editing, kamu cari ininya, kamu mendesain Canva-nya ya, posternya. Udah pada bisa kan menggunakan Canva? Sudah. Mana coba lihat Wisnu? ini jadi ubah beberapa masukan materi yang dituju, selesai posting. Gitu ya caranya. Nanti ini dalilnya ya. Nanti bisa dimasukkan di bagian yang sini bebas gitu. Cuman mungkin gini, karena kita cakupannya PABP, otomatis nanti gambar-gambarnya itu animasinya harus yang berbasis religi ya, berbasis agama. Jadi menggunakan kopiah ya, menggunakan kerudung gitu ya. Ibu menilai proyek kamu itu ada 3 poin ya. Jadi desainnya tepat tidak dari materi itu. Lalu kontennya, bahannya ya. Lalu di situ cakupannya kalian lebih fokus ke mana? Lebih fokus ke dalilnya atau mengeksplor cara menghindarinya. Jadi kamu bebas sebetulnya ya, isi dari posternya itu bebas. Yang terpenting kamu itu mensiar bahwa penyakit hati, ria dan sum'ah itu berdampak yang sangat buruk gitu. Jadi bebas ya, ada yang mau dalilnya aja mangga. Nanti kalian bisa di editing ke TikToknya, di dubbing aja ya.
anak-anak, jadi penilaian yang akan Ibu nilai itu, rubrik penilaiannya yang pertama, ini proyeknya ya. Kontennya atau bahannya. Cung, mana yang beres ini teh? Yang mana? Ini kelompok Hasad ya? Kelompok apa? Kelompok Ria udah beres. Kalau sudah beres, boleh kirimkan ke WhatsApp Ibu saja ya, Japri. Supaya Ibu kita cek langsung sekarang ya. Ya baik, beres semuanya anak-anak? Udah kalian kirimkan ke WhatsApp Ibu? Nah, Ibu cek ya WhatsApp-nya. Nah, kita saksikan bersama-sama hasil dari karya kelompok Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Dunia Tinggalanta, perwakilan dari anak Buci yang beranggotakan Naila, Putri, Cica. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ria. Yang pertama ada pengertian Ria, cara mencegah Ria, manfaat Ria, dan dalil dari Ria. Pengertian Ria adalah perbuatan buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kita. Keren ya. Ibu mau kasih hadiah buat yang sudah pertama kali mengumpulkan. Ini ya hadiahnya, terima kasih. Alhamdulillah untuk proyek hari ini berjalan dengan lancar, beres ya. Walaupun baru satu tayangan, gak apa-apa ya, di lain waktu kita tayangkan untuk proyeknya. Karena memang waktu yang sudah mepet ya. Untuk LKPD-nya biasa Ibu share di grup ya. Bisa kalian kerjakan atau enggak nanti bisa di minggu depan kita bahas LKPD-nya untuk per kelompok masing-masing. Nah sekarang Ibu ingin tahu kesimpulan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Boleh Wisnu? Jadi pembelajaran hari ini kita lebih mendalam lagi belajarnya mengenai sifat-sifat seperti ria, takabur, hasad, dan lain sebagainya. Jadi supaya dalam diri itu lebih tertata lagi gitu kehidupannya. Jadi jangan, kalau foya-foya kan jangan menghambur-hamburkan uang sembarangan. Kalau ria berbuat baik tapi tidak boleh dipamer-pamerkan karena bukannya jadi pahala, jadi dosa gitu. Sip keren ya. Nah itu kesimpulannya, tetap merendah hati. Selalu ingat kebaikan orang, jangan melihat keburukan seseorang. Tapi fokusnya nih untuk pembelajaran hari ini, kesimpulannya kita bisa mendapatkan poin penting dari materi menjauhi sifat takabur, berpoya-poya, ria dan sum'ah itu bisa men-share ke media sosial yang kita punya. Jadi media sosial kita itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk men-share kebaikan. Itu intinya mah, kita bisa men-share kebaikan. Ya, jangan pernah memposting hal-hal yang enggak penting. Jadi sekarang mah kita coba menggunakan media sosial yang ramah, yang baik. Oke, begitu ya. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Tidak. Ya udah, kita tutup. Boleh ditutup oleh KM-nya? Dirapikan dulu sebelum ditutup.
Mejanya dirapikan dulu supaya kita siap untuk berdoa. Siap. Doa. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.